Tulabul ilm sejak dahulu kala mereka menuntut ilmu bukan untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca atau dijadikan mantra. Namun para tulabul ilm menuntut ilmu yang pertama untuk dijadikan sebagai amalannya, untuk diamalkan, untuk dijadikan sebagai kepribadiannya, sebagai akhlaknya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang para ulama, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki khasyah adalah para ulama. Ilmu telah menyatu dengan mereka, dan Rasulullah SAW telah menyatakan wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Dan tahukah kita siapakah para nabi? Aisyah ketika ditanya tentang perilaku dan perangnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan kana khuluqul Quran. Dahulu Nabi SAW perangainya adalah Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, kepribadiannya adalah Al-Quran. Karena itu khatul iman, kalau kita ingin melihat seseorang, kalau kita ingin menilai seorang ilmunya dan akhlaknya, kalau kita ingin menilai apakah orang ini berilmu atau tidak, maka lihatlah akhlaknya, lihatlah kepribadiannya, lihatlah perilakunya, ibadahnya, muamalahnya, dan juga akhlaknya. Semuanya akan mencerminkan akan ilmu. Karena itu dahulu Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita korelasi antara ilmu dengan akhlak, ilmu dengan kedermawanan, dengan berkata, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Dahulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau tidak pernah menolak permintaan siapapun. Beliau tidak pernah diminta suatu harta dan beliau mampu memberikan, kecuali beliau akan berikan. Dia tidak peduli sedikit ataupun banyak. Sungguh dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Namun demikian Rasulullah SAW sangat dermawan dan lebih dermawan lagi. Mencapai puncak kedermawanannya kapan? Bukan ketika punya harta paling banyak, bukan ketika mendapatkan rampasan perang, bukan ketika hartanya sedang melimpah musim panen, bukan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Beliau paling dermawan bila bulan Ramadan telah tiba. Apa alasannya? Apakah bulan Ramadan adalah bulan di mana Rasulullah SAW menuai panennya? Tidak. Juga apakah karena di bulan Ramadan Nabi mendapatkan kiriman upeti atau yang disebut dengan jizyah atau kharat, atau mendapatkan rampasan perang, fai dan yang lainnya? Bukan. Simak jawaban pada pengakuan Abdullah bin Abbas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu kulla lailah. Nabi paling dermawan adalah di bulan Ramadan, tatkala beliau berjumpa dengan Jibril, dan di setiap bulan Ramadan beliau berjumpa dengan malaikat Jibril setiap malam, fayudarisuhul Quran. Dan setiap kali berjumpa dengan Jibril, beliau mudarasah, beliau mengkaji, beliau merajaah Al-Quran bersama Jibril. Ternyata korelasi antara mudarasatul Quran dengan al-jud dan kedermawanan sangat kuat sekali. Ketika Nabi SAW mendapatkan refresh, dikuatkan kembali ingatannya dengan Al-Quran, diingatkan kembali tentang kandungan-kandungan Al-Quran, sehingga ilmu beliau bertambah di bulan Ramadan. Ternyata pertambahan ilmu itu terrefleksi, tercermin pada kedermawanan, pada perilakunya. Karena itulah
Kalau tadi pada ayat di atas Rasulullah Subhanahu wa taala telah mengatakan innama yakhshallahu min ibadil ulama. Jadi orang-orang yang paling memiliki khasyah adalah para ulama. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling bagus, paling luhur akhlaknya. Sehingga kalau kita hubungkan antara ayat dengan hadis ini, maka kita akan dapatkan satu kesimpulan bahwa para ulama adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Para ulama, orang yang paling banyak ilmunya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Karena itu kata man usi nafsi wa akhwani jami'an. Aku berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga antum sekalian. Marilah kita cerminkan, kita pancarkan ilmu yang kita pelajari dalam kepribadian kita sehari-hari. Jadilah orang yang seperti kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin qalb. Jadilah orang-orang yang senantiasa berwajah ceria, berseri-seri, ramah. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan innaka lan tasa'an nasa bi amwalik. Jadi engkau tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan kuasa membagi harta kalian kepada semua orang. Seberapapun harta kita kalau kita bagi akan habis. Tidak akan kebagian semuanya. Tidak semua orang bisa mendapatkan harta kekayaan kita, walaupun harta kita banyak. Tidak akan mencukupi semua orang. Walakin tasa'am bi akhlaqika. Namun engkau bisa membagi kepada semua orang. Engkau bisa memberikan manfaat kepada semua orang dengan apa? Dengan akhlaknya. Banyak orang mengatakan saya tidak butuh hartanya. Namun mereka merasa bahagia, mereka merasa senang, mereka merasa tentram ketika menghadapi orang-orang yang ketika berjumpa tutur katanya lembut, wajahnya memancarkan ketulusan niat, ketulusan akhlak, ketulusan kepribadian, hatinya yang suci, memancarkan datangan kedamaian kepada semua orang yang melihatnya. Ketika berjumpa tanpa basa-basi, tanpa dibuat-buat, dia menegur saudaranya dengan senyuman yang manis, dengan senyum yang tertunduk di bibirnya mengatakan, ya akhi kif hal, apa kabar, bagaimana keluarga, dengan kata-kata yang tulus, bukan dibuat-buat, tanpa pamrih, tutur katanya yang lembut, akhlaknya, wajahnya yang berseri-seri, optimisme yang terpancar dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak punya apa-apa, walaupun dia dililit oleh 1001 masalah, namun optimismenya dia, ketenangannya, thiqatuhu billah, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan kedamaian pada orang. Subhanallah, fulan tidak punya uang, fulan banyak masalah, fulan banyak tanggungan, anaknya banyak, namun subhanallah, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah berkeluh kesah, dia senantiasa merasa dirinya cukup, dia senantiasa ramah kepada semua orang. Dia sedang menghadapi masalah yang berat, namun demikian dia tidak pernah bertutur kata yang kasar kepada orang lain. Akhlaknya yang lembut. Para ulama, itulah yang harus kita lakukan. Buktikanlah ilmu yang kita pelajari dalam bentuk akhlak. Wujudkanlah ilmu kita bukan dalam bentuk ujian saja, namun pancarkanlah ilmu dalam bentuk akhlak. Karena inilah yang paling dinantikan oleh masyarakat. Inilah yang paling dinantikan oleh orang lain. Orang lain tidak menantikan syahadah, mereka tidak akan pernah meminta. Orang lain tidak pernah menanyakan nilaimu berapa, hafalanmu berapa, tidak bertanya. Hanya segelintir orang yang bertanya. Namun semua orang menantikan akan tutur kata yang lembut. Setiap orang menantikan akan wajah yang berseri-seri, menyejukkan. Setiap orang menantikan nasihat yang tulus yang antum sampaikan kepada mereka. Ikhwatul iman, di antara yang harus kita perhatikan, yang perlu kita ingatkan, kita refresh di awal semester ini, ketahuilah bahwa ilmu itu lautan yang tidak bertepi.
Ilmu itu bagaikan lautan yang tidak bertepi, yang kita tidak akan pernah bisa sampai pada ujungnya. Karena itu, percayalah, seberapapun upaya yang kita berikan, kita tidak akan pernah menguasai semuanya ilmu. Bagaimana kalau kita hanya berleha-leha, bersantai-santai? Mungkinkah kita bisa mendapatkan ilmu? Kita harus berjuang, ada juhd dan mujahadah, ada ijtihad. Lan tanalul ilma bi rahatil jism. Engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu dengan cara berleha-leha. Para ulama dahulu telah menggambarkan, membuktikan kepada kita semua bahwa mereka mendapatkan ilmu yang mereka miliki semuanya dengan ta'ab, dengan ijtihad, dengan juhud, dengan upaya yang sungguh-sungguh, bukan sia-sia, bukan dengan bersantai-santai, tidak. Mereka mujahadah. Dan ketahuilah, ma hiya illa ayyamun qala'il. Masa-masa thalabul ilm itu hanya sesaat, hanya berapa hari saja, hitungan hari, tidak panjang. Namun ketahuilah, seperti yang dikatakan para ulama, man lam yasbir ala dhullit talabi yawman, siapapun yang tidak tabah untuk memikul beban talabul ilm, perjuangan talabul ilm yang hanya sesaat, dzaqa mararatul jahli tula amrih, maka seumur hidupnya dia akan terus merasakan pahitnya menjadi orang yang bodoh. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan hingga di akhirat dia akan merasakan pahitnya menjadi orang bodoh. Di awal dari ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat, dia akan tanya, man rabbuka wa ma dinuka dan wa man nabiyuk. Dia akan mengatakan, orang yang bodoh akan mengatakan, ha la adri, aku tidak tahu. Kuntu sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, yang selama ini terjadi, aku dengar orang mengatakan sesuatu, aku pun ikut-ikut dengan mereka. Ini bagian dari mararatul jahl ikhwatul iman. Karena itu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah dengan tegas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kuasailah ilmu tentang la ilaha illallah. Karena itu orang yang puas dengan kebodohan, dia akan terus berada dalam kehinaan. Orang yang puas dengan kebodohan yang ada padanya, sudahlah kamu yang belajar, saya nanti tinggal tanya, maka dia akan terus berada dalam kehinaan bodoh hingga akhir dan bahkan hingga yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para tulab ilm bukan hanya di dunia, hingga di akhirat. Kelak para ahlul Quran akan dikatakan kepada mereka, iqra wa rattil kama kunta turattilu fid dunya. Terus bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan pelan, dengan takhasyuk, sebagaimana yang kamu lakukan di dunia, dibaca, diamati, ditelaah, diulang dan diulang. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu kelak di hari kiamat di dalam surga adalah pada akhir ayat yang kau baca. Subhanallah. Adapun orang yang bodoh, adakah yang akan dikatakan pada mereka bahwasanya mereka akan ditinggikan derajatnya? Kalla. Mereka akan berada dalam kebodohannya. Ikhwatul iman, di antara hal yang perlu diingatkan kepada para tulabul ilm, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan satu sunnah, satu kodrat ilahi, kodrat kauni, bahwa para ulama adalah warasatul anbiya, dan para anbiya telah Allah gariskan akan senantiasa berhadapan dengan a'da. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan telah kami tetapkan bahwa setiap nabi itu
pasti akan berhadapan dengan musuh-musuh mujrimin, para penjahat, orang-orang yang memiliki ijram, jahat dengan segala model kejahatannya, dengan segala model kebengisannya. Namun percayalah para tulal billah bahwa para anbiya, demikian pula para warathahnya, penerusnya, Allah telah berjanji, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah yang akan terus membimbing kalian, para anbiya dan juga para warathahnya, dan juga Allah yang akan terus memberikan pertolongan kepada mereka. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Kami pasti memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan juga kepada orang-orang yang beriman, baik di dalam kehidupan dunia ataupun kelak ketika yaum yaqumul ashhad, di hari kebangkitannya itu, hari kiamat. Karena kefatul iman, sejak dini kita harus memposisikan diri, menyadarkan bahwa kepergian kita ke majalisul ilm, kehadiran kita ke marakizul ilm, ke pusat-pusat ilmu, tidak akan menjadikan orang lain suka semuanya. Bahkan sejak kita melangkahkan langkah pertama di rumah kita, sebagian orang sudah mulai merencanakan permusuhan, menyusun permusuhan dengan antum sekalian, karena mereka tidak rela bila antum menjadi atba'ul anbiya. Mereka tidak rela bila antum menjadi warathatul anbiya. Namun mereka menginginkan agar antum menjadi ikhwan syayatin, menjadi atba'us syayatin. Itulah yang mereka inginkan, sebagaimana Allah gambarkan dalam ayat lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah telah kami tentukan bahwa setiap nabi pasti memiliki aduan, memiliki musuh, dari syayatin, dari setan-setan ins, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Mereka yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Mereka saling membisikkan bersama mereka. Mereka merencanakan zukhrufal qaul. Mereka menyusun kata-kata yang khalabah, kata-kata yang nampaknya indah, namun di baliknya semuanya itu adalah kesesatan dan dhalalah. Zukhrufal qauli ghurura. Mereka mengira bahwa mereka itu orang-orang yang hebat, namun mereka sejatinya adalah ghurura, orang-orang yang terperdaya, tertipu. Mereka tertipu dalam kebodohannya. Karena itu akhul iman, percayalah, siapkan diri antum bahwa kepergian antum tidak akan menjadikan orang lain puas. Namun seiring dengan kepergian antum semuanya, di sana akan ada orang-orang yang seperti antum, menyiapkan strategi, menyiapkan rencana untuk menghadapi antum, menghadang, untuk menggagalkan antum semuanya. Karena itu thalabul ilm bukan ringan. Di jalan thalabul ilm ada awaik, ada rintangan-rintangan yang tidak ringan. Namun demikian percayalah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusinya. Mudah liman yassarallah, mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan, yang Allah berikan taufik kepadanya. Simak jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi kepada kita untuk menghadapi syayatinul ins dan syaitanul jin. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahili. Khudhil afwa, biasakan dirimu untuk senantiasa memaafkan, jangan pernah menuntut. Biasakan dirimu untuk memaafkan orang lain, walaupun mereka terus berbuat jahat, mereka terus mengganggu, maafkan mereka, abaikan mereka. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf, dan teruslah engkau memerintahkan kebaikan, teruslah menyeru kepada kebaikan. Wa a'rid 'anil jahilin. Adapun syayatinul ins, mereka yang Allah gambarkan dengan jahilin, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang telah meninggalkan ilmu, tidak sudi menuntut ilmu, tidak siap untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah dan Rasulnya. Tinggalkan mereka, jangan kau layani. Syayatinul ins jangan dilawan, namun abaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan solusi untuk syayatinul jin.
Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun. Apa solusinya? Fasta'id billah. Kalau ada godaan gangguan dari setan jin, maka hanya ada satu solusi, yaitu isti'adzah kepada Allah. Karena itu tulabul ilm harus membiasakan dirinya dengan dua hal ini. Mengabaikan, menjauh dari orang-orang jahilin. Jangan bergaul dengan mereka, jangan berinteraksi dengan mereka. Namun perintahkan mereka untuk berbuat yang ma'ruf. Ajari mereka, jangan jadikan mereka kawan. Dakwahi mereka, jangan jadikan mereka sahabat. Setelah dakwahi selesai, tinggalkan mereka, jauhi mereka. Namun kalau ada gangguan dari iblis, dari jin, hanya ada satu solusi. Kalau dari manusia, hadapi, perintahkan yang ma'ruf kepada mereka. Namun kalau dari jin, yang mereka itu membisikkan, oh Ustaz sudah luar biasa, hafalanmu paling banyak, qiraatmu paling bagus, kamu sudah demikian dan demikian, mulai meniup di dalam hati kita. Maka solusinya adalah ista'id billah. Segera mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para pemabuk, para pencuri, para pezina, hadapi mereka. Dan apa yang kita lakukan? Jangan jadikan sahabat. Wa'mur bil 'urf. Hadapi gangguan mereka. Jangan dilawan. Sabar, tabah, dan tetap perintahkan yang baik. Namun kalau mulai ada bisikan dalam hati kita, Masya Allah, dari Palembang hanya antum yang belajar di STD, hanya antum yang salafi, hanya antum yang paham di kelas ini, hanya antum yang nilainya paling bagus. Maka segera isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah adun minal jin. Akhwatul iman, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan peringatan pada ayat lain. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Pasti kalian semuanya akan mendengar cibiran-cibiran. Wala tasma'un, pasti kalian, wala tublawun, kalian pasti akan kami uji di harta kalian, dalam jiwa kalian, raga kalian. Dan Allah akan uji dengan apa? Allah akan datangkan orang-orang yang terus mencibir dan mencibir, menghina, meremehkan, mencemoohkan. Wala tasma'un, kalian pasti akan mendengar cibiran-cibiran dari orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, wa minal ladzina asyraku, dan juga orang-orang yang telah dikuasai oleh kesyirikan. Orang musyrikin tidak akan pernah berhenti mereka, baik itu syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Mereka akan terus mencibirkan orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusinya. Wa in tasbiru, kalau kalian sabar, tabah menghadapi semua itu, tangguh, tidak bergeming, wa tattaqu, dan tidak menjadi bergeser dari jalan yang benar itu takwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka itu adalah bukti tentang tekad yang sangat bulat, kepribadian jiwa yang besar. Karena itu iman, jadilah orang besar dengan apa? Dengan siap menghadapi rintangan dan tantangan dalam talabul ilm. Talabul ilm bukanlah ringan. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada Rasulnya, wahai Muhammad, akan kami ajarkan kepadamu qaulan thaqila. Qaul yang ucapan wahyu Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu thaqil, berat. Karena itu butuh jiwa-jiwa yang besar untuk menjadi orang yang besar, sehingga menjadi orang-orang yang patut memikul ilm. Seperti Allah gambarkan ini, sabar, dengan kesabaran. Butuh kesabaran, ketangguhan, tekad, tidak bergeming dengan cibiran orang, tidak bergeming dengan olok-olokan orang, tidak gentar dengan intimidasi orang. Kita harus memposisikan, melatih diri kita bahwa orang akan mencemooh kita, orang akan mencibirkan kita, orang lain akan memaki kita, sabar. Karena itu telah menjadi satu kepastian yang pasti kita hadapi kalau kita berada di atas jalan yang benar, di atas jalan ilmu, di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu usi nafsi ikhwani, saya berpesan agar kita mulai melatih diri bahwa perjuangan panjang. Dan perjuangan itu membutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang-orang kerdil, bukan orang-orang yang cengeng, bukan orang-orang yang mudah patah arang, bukan orang-orang yang pendendam, bukan orang-orang yang kecil hati, orang-orang yang hanya mementingkan diri dan pribadinya. Tidak. Ilmu membutuhkan orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang siap menghadapi rintangan, dan orang-orang yang tidak pendendam, berjiwa besar, memaafkan, mau berkorban, menjadi orang yang paling terakhir mendapatkan keuntungan, menjadi orang yang paling banyak berkorban. Itulah orang yang besar. Menjadi orang yang paling tidak peduli dengan cibiran, menjadi orang-orang yang paling banyak, paling gigih memperjuangkan yang ma'ruf dan kebenaran. Ini beberapa wasaya yang saya rasa perlu disampaikan pada mustahali, pada bidayah hadal fasl, pada awal semester genap ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita, benar-benar mengirim kita ke tempat ini sebagai pilihan-pilihan Allah yang Allah pilih untuk memikul ilmu syar'i ini. Ilmu yang dengannya kemuliaan dunia hingga di akhirat, yang dengannya kita akan meniti jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.